Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian masih semangat belajar. Seperti yang Ibu katakan pada sesi sebelumnya, pada sesi ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur kebahasaan yang biasanya ada dalam teks deskripsi. Unsur-unsur inilah yang disebut sebagai ciri-ciri bahasa teks deskripsi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai unsur-unsur kebahasaan teks deskripsi, silakan simak cuplikan teks deskripsi berikut. Baik, kalian sudah membacanya bukan? Dalam cuplikan yang tadi kita baca, terdapat beberapa unsur kebahasaan yang muncul di dalamnya. Yang pertama, kata umum dan kata khusus. Yang kedua, kalimat rincian dan sinonim. Yang ketiga, majas dalam teks deskripsi. Yang keempat, kalimat citraan atau kalimat panca indera. Yang kelima, penggunaan prefix men. Yang keenam, penggunaan kata depan di. Yang ketujuh, penggunaan huruf kapital. Kita bahas mulai dari kata umum dan kata khusus. Ibu punya dua kata. Kata pertama, mobil. Kata kedua, Ferrari. Di antara mobil dan Ferrari, menurut kalian mana yang merupakan kata umum? Bagus, mobil adalah kata umum dan Ferrari adalah kata khusus. Mengapa demikian? Ketika ibu menyebutkan mobil, apakah yang ada dalam pikiran kalian adalah mobil jenis ini? Belum tentu. Bisa saja kalian berpikir mobil, ini juga mobil, ini juga mobil, ini juga mobil, dan ini pun mobil. Ada banyak sekali jenis mobil dan semuanya dapat dikatakan sebagai mobil. Nah, kata seperti mobil inilah yang dinamakan kata umum karena dia memiliki banyak sekali makna. Contoh yang lain, bunga. Ketika ibu menyebutkan bunga, apakah selalu gambar bunga seperti ini? Tidak. Bisa saja ketika ibu menyebutkan bunga, kalian berpikir bunga itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau seperti ini. Semuanya adalah bunga. Itu sebabnya bunga disebut sebagai kata umum karena memiliki, ketika kita mengucapkannya, orang yang mendengar bisa berpikiran banyak sekali jenis bunga. Maknanya lebih luas. Berbeda ketika ibu mengatakan Ferrari. Ketika ibu mengatakan Ferrari, setidaknya yang muncul dalam pikiran kalian adalah sebuah mobil mewah, elegan, klasik dengan simbol kuda berjingkrak di depannya. Seperti ini. Itulah sebabnya Ferrari dikatakan sebagai kata khusus karena dia hanya merujuk pada satu benda saja dengan ciri-ciri yang seperti ibu sebutkan tadi. Contoh yang lain, ibu menyebut mawar. Apakah kalian akan berpikir mawar seperti ini? Atau seperti ini? Atau seperti ini? Tentu saja tidak. Yang namanya mawar, walaupun berbagai warna, pasti gambarnya seperti ini. Itu yang disebut kata khusus. Dalam bahasa Indonesia, kata umum disebut hipernimi dan kata khusus disebut hiponimi. Hipernimi artinya kata umum, hiponimi artinya kata khusus. Selanjutnya adalah kalimat rincian dan sinonim yang ada dalam kalimat deskripsi. Bu, kalimat rincian itu seperti apa? Sering kita jumpai dalam teks deskripsi
Biasanya kalimat pertama adalah kalimat yang belum rinci, lalu diikuti oleh kalimat-kalimat selanjutnya yang merupakan rincian dari kalimat pertama. Contoh, ibuku adalah perempuan yang baik. Dia ramah dan penyayang. Ibuku tidak pernah membeda-bedakan manusia. Kata baik adalah kata yang belum rinci. Lalu dirinci di kalimat selanjutnya, ada kata penyayang, ada kata ramah, ada kata tidak membeda-bedakan. Itulah yang dinamakan kalimat rincian. Kalimat yang berfungsi untuk merinci bagian kalimat sebelumnya. Biasanya kalimat rincian ini yang dirinci adalah kata sifat. Selanjutnya sinonim. Contoh dari sinonim: luas dan lebar, panjang dan tinggi, cantik dan elok. Dua kata yang memiliki makna hampir sama dinamakan sinonim, dan itu sering pula muncul dalam teks deskripsi. Contoh, bunga liliku adalah bunga yang sangat indah. Keindahannya terlihat pada kelopak bunganya yang terlihat elok dan melengkung. Ada kata indah dan elok. Indah dan elok adalah dua kata yang bersinonim atau memiliki makna hampir sama. Ciri bahasa selanjutnya adalah majas. Kita mengenal majas sejak SD. Ada banyak sekali jenis majas dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam teks deskripsi biasanya yang muncul hanya dua majas saja. Yang pertama, majas personifikasi, dan yang kedua, majas simile. Kita bahas yang pertama dulu, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang seperti ini. Angin membelai rambutku, suara guntur membangunkanku, daun kelapa itu melambai-lambai di arahku. Dari ketiga kalimat yang ibu sampaikan, ketiganya adalah kalimat yang bermajas. Lalu menurut kalian, majas personifikasi itu majas yang seperti apa? Apa persamaan tiga kalimat tadi? Oleh sebab itu, kalimat itu adalah kalimat personifikasi. Selanjutnya adalah simile. Contoh kalimat dengan majas simile: wajahmu cantik seperti rembulan. Judika bersuara tegas seperti guntur yang menggelegar. Wajah seseorang tidak mungkin seperti bulan. Apakah wajah seseorang yang cantik seperti Nadine Chandrawinata dan rembulan itu sama? Tidak. Apakah suara Judika yang tegas seperti suara petir yang menggelegar? Tentu tidak. Itu sebabnya kalimat-kalimat seperti ini dinamakan simile. Kalimat yang menyamakan atau membandingkan sifat benda yang sebenarnya tidak sama tapi dibuat seolah-olah sama dengan adanya kata seperti bagaikan, laksana. Jadi kalimat yang menggunakan majas simile biasanya ditandai dengan kata bagaikan, laksana, dan seperti. Ciri selanjutnya adalah kalimat panca indera atau kalimat citraan. Panca indera pada manusia ada penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba,
dan perasa. Biasanya yang dipakai dalam teks deskripsi hanya penglihatan, pendengaran, dan perasa, baik perasa dari mulut atau dari hati. Contohnya, ayahku terlihat tinggi dan tegap. Ada kata terlihat, berarti dia menggunakan kalimat citraan penglihatan. Masakan ibuku terasa asin. Ada kata asin, berarti dia menggunakan indera perasa. Aku sangat sedih ketika kucingku meninggal. Ada kata sedih, berarti indera perasa juga. Suaranya terdengar menggelegar seperti petir, berarti ada indera pendengar di dalamnya. Itulah yang dinamakan kalimat citraan. Ciri selanjutnya adalah penggunaan awalan men. Biasanya penggunaan awalan men dalam teks deskripsi akan dipertemukan dengan kata dasar yang berawalan K, T, S, dan P. Contoh, men tambah pesona akan menjadi apa? Mempesona. Mempesona. N akan hilang berubah menjadi M. Men tambah kayu akan menjadi mengayuh. Men tambah sapu akan menjadi menyapu, bukan mensapu. Men tambah tari akan menjadi mentari, bukan, tapi menari. Jadi dalam bahasa Indonesia, ketika men bertemu dengan awalan K, T, S, P, N-nya bunyi nasal N akan luluh dan menjadi bunyi yang baru. Jadi, kalian sudah mengetahui aturannya, jangan sampai salah. Contoh, men, su, a, ra, i akan menjadi mensuarai, mensuarai atau menyuarai. Jawab sendiri-sendiri ya. Selanjutnya, yang sering pula muncul dalam teks deskripsi adalah penggunaan kata depan di. Penggunaan kata depan di bisa kita temukan pada kata di rumah, di dalam, di hati, di sekolah. Banyak sekali ya. Sekarang ibu bertanya, kalau ada kata di depan, mana yang betul? Di depan atau di depan? Kiri atau kanan? Yang betul adalah yang kanan. Kenapa begitu, Bu? Kapan kita menulis di digabung dengan kata yang lain dan dipisah dengan kata yang lain? Ketika diikuti dengan nama tempat, maka penulisannya harus digabung. Selanjutnya, yang terakhir, ciri bahasa yang sangat sering muncul dan sering pula terjadi kesalahan dalam penulisannya adalah penggunaan huruf kapital. Dalam bahasa Indonesia ada banyak sekali fungsi dan kegunaan huruf kapital. Namun, pada teks deskripsi biasanya huruf kapital hanya digunakan sebagai awalan dalam kalimat dan nama-nama objek, baik itu objek yang dideskripsikan atau bukan dideskripsikan, seperti nama geografis. Begitu. Demikian yang dapat Ibu jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Ibu harap dimanapun kalian berada, kalian tetap semangat belajar. Walaupun dalam keadaan apapun, yang kita bisa dan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kehidupan kita adalah belajar. Jadi semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.